Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku. Jumpa kembali dengan saya, si Udin. Selamat ya, kalian sudah naik ke kelas 5 di tahun ajaran 2020-2021. Untuk pembelajaran pertama, kalian jangan lupa tetap semangat karena kita akan mulai pembelajaran secara daring. Oke, langsung saja. Sebelum teman saya si Dayu menjelaskan materi pembelajaran ini, kalian simak dulu ya tujuan pembelajaran yang akan dicapai pada pembelajaran kali ini. Baik, langsung saja Dayu akan menjelaskan pembelajaran hari ini. Hai teman-teman, jumpa kembali dengan saya Dayu. Hari ini kita akan masuk ke materi di tema 1, yaitu tentang organ gerak hewan dan manusia. Di tema 1 organ gerak manusia, kita masuk ke subtema 1, yaitu tentang organ gerak hewan. Gimana? Kalian sudah semangat dan siap untuk menyimak pembelajaran hari ini? Ya, di kelas 5 kalian akan belajar tentang organ gerak hewan dan manusia. Pada pembelajaran 1, kalian juga bisa simak di buku siswa kalian, yaitu tentang ide pokok teks organ gerak manusia dan hewan. Sebelum kita bahas ide pokok teks pada bacaan organ gerak manusia dan hewan, saya Dayu akan jelaskan dulu ya, ide pokok itu apa. Kalian sudah tahu apakah ide pokok itu dalam sebuah bacaan? Oke, kita simak ya. Ide pokok adalah gagasan yang menjadi dasar sebuah paragraf. Ide pokok disajikan ke dalam bentuk kalimat utama. Kalimat utama yang memuat ide pokok ini bisa berada di awal paragraf, di tengah paragraf, atau di akhir paragraf. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok yang diperkuat oleh gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan, bisa berupa kalimat inti atau pokok paragraf. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Oke, sebelum kita berdiskusi bersama bagaimana cara menentukan ide pokok, kita simak dulu. Inilah dia langkah-langkah yang perlu dilakukan dalam menentukan gagasan pokok setiap paragraf agar tepat atau benar. Yang pertama, kalian perlu membaca paragraf dengan cermat. Yang kedua, cermati kalimat pertama hingga terakhir. Apakah kalimat pertama merupakan gagasan pokok atau gagasan penjelas? Apakah kalimat kedua yang merupakan gagasan pokok? Yang ketiga, teruslah membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokok paragraf ditemukan. Yang terakhir, ingat, gagasan pokok sebagai isi atau inti paragraf dapat terletak di awal, dan akhir, atau di seluruh paragraf. Kita simak ya, teks berjudul organ gerak manusia dan hewan. Kalian bisa baca dulu di dalam buku kalian atau kalian klik tanda pause pada video ini. Setelah kalian sudah membaca organ gerak manusia dan hewan pada bacaan teks buku atau di dalam video ini, kalian akan menemukan sejumlah 5 paragraf yang terkandung dalam bacaan tersebut. Betul atau salah? Silahkan kalian bisa koreksi ya. Oke, selain itu kalian juga disuruh untuk menentukan ide pokok dan ide pengembang atau kalimat pengembang dalam bacaan teks organ gerak hewan dan manusia tersebut. Nah, di situ sudah ada satu contoh di paragraf pertama. Ide pokoknya adalah salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Dan kalimat pengembangnya secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi, sebagian atau seluruh bagian dari tubuh makhluk hidup. Sekarang tugas kalian adalah temukan ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf yang lainnya. Bagaimana? Sudah siap? Nanti setelah ini kita bahas
bagaimana jawaban atau ide pokok dan kalimat pengembang yang tepat. Oke, langsung saja kalian bisa simak di layar ini adalah paragraf yang kedua, 3, 4, dan 5, masing-masing ide pokok dan kalimat pengembangnya. Apakah jawaban kalian sama dengan yang ada di layar ini? Oke, bagus. Kalian adalah anak-anak hebat. Saya selalu senang berteman dengan anak-anak hebat. Untuk yang terakhir, mari kita sama-sama berdiskusi. Apa saja yang akan perlu kita diskusikan? Kita simak yuk. Ya, yang pertama adalah pengertian ide pokok bacaan. Yang kedua, apa sih fungsi ide pokok bacaan? Dan yang ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Mari kita sama-sama berdiskusi dulu. Kalian bisa ajak diskusi orang tuamu, bisa ajak diskusi kakakmu atau adikmu, atau bisa kalian ajak teman yang dekat dengan rumah kalian. Langsung saja, kalian simak hasil diskusi saya dengan teman saya Benny. Saya dan Benny sudah berdiskusi bahwa pengertian ide pokok adalah sebagai berikut. Nah, diskusi yang kedua adalah fungsi ide pokok bacaan. Saya dan Benny sudah berdiskusi dan hasilnya sebagai berikut. Dan ketiga, cara menentukan ide pokok bacaan. Tentu saja, saya juga berdiskusi dengan kawan saya. Ini dia hasilnya. Nah, akhirnya kita sudah selesai belajar pada pembelajaran 1, tema 1, subtema 1 di kelas 5 ini. Semoga hasil yang kita dapat dari belajar pagi hari ini bisa bermanfaat. Semoga ilmu yang kita pelajari bersama bisa selalu kita ingat dan kita laksanakan di hari-hari ke depan. Jaga terus semangat belajar kalian. Jangan lupa jaga imunitas tubuh. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.